Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kasia. Dan hari ini kita bertemu lagi. Dan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Humaydi SPDI. Oke Pak, jadi di sini hari ini saya pengen bertanya-tanya, Bapak tuh dulu kalau sebelum menjadi guru gitu, sebelum menjadi guru pas SD, SMP, SMA tuh impian Bapak menjadi cita-citanya tuh apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Pak Humay dulu ngambilnya pertama MI. MI itu setingkat SD. Kalau SD kan sekolah dasar. Kalau MI tahu? Enggak. Madrasah Ibtidaiyah. Oh iya. Itu tingkatnya sama, cuman kalau SD itu dia dipegang oleh Dinas Pendidikan Nasional. Kalau MI dipegang oleh Departemen Agama. Jadi lebih banyak agamanya. Ya, dari mulai Al-Quran, hadis, fikih, kemudian sejarah Nabi, kemudian bahasa Arab. Jadi ada 5 agama yang diajarkan ini. Lanjut setelah lulus MI, MTS kakaknya. Kalau kakaknya SD, SMP. Berarti itu MTS itu semacam dengan SMP. Madrasah Sanawiyah kalau panjangannya. Sama, jadi melanjutkan pendidikan MI, dilanjutkan lagi pelajarannya sama. Jadi 5 agama itu terus dibawa. Kemudian setelah lulus SMP, MAN. Oh, apa tuh Pak? Setingkat SMA. Gitu ya. Kalau MA itu madrasah aliyah. Kemudian kalau SMP kan sekolah menengah. Iya. A-nya Pak? Akhir. Atas. Oh, atas. Itu setingkat SMA. Jadi background Pak Humay itu sebenarnya dari awal itu MI, MTS, kemudian MAN itu hanya negeri. Jadi negeri 3 kali. MI-nya swasta, MTS-nya negeri, MA-nya negeri, lalu lanjut setelah MA kuliah di perguruan tinggi, yaitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta mana Pak? Nah, dari kecil tadi pertanyaannya adalah cita-cita Pak Humay adalah sebenarnya cita-cita Pak Humay itu menjadi pertama penyanyi. Oh, penyanyi. Saat itu sempat masuk TV cuma sekali, habis itu nggak masuk lagi. Siaran mana tuh? Karena nggak muat. Siaran mana tuh Pak? Itu dulu masuk ke siaran tentang kuis. Kamu pasti bisa. Gitu. Oh. Akhirnya ya itulah, kayaknya suaranya pales juga, akhirnya cita-cita kedua itu jadi guru. Alhamdulillah pertama kali Pak Humay jadi guru setelah lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat. Itu saya ngajar di Tangerang sekolah mana tuh? Sekolah di Tangerang Selatan. Itu di sekolah dasar Islam, tapi nggak ada terpadunya. Sekolah Islam Al-Kawthar itu selama 5 tahun. Alhamdulillah cita-cita itulah terungkap dan tercapai ketika sudah lulus kuliah dan langsung mengajar di sekolah dasar. Oh. Emang bedanya nggak ada Islam terpadu sama IT apa gitu? Apa Ya, nggak ada? kalau Islam hanya ada Islamnya. Jadi sekolah Islam misalnya nggak ada itu ya. Sekolah Islam Al-Kawthar, sekolah Islam dan Islam terpadu. Jadi kalau Islam biasa dia tidak ada khusus, metode khususnya, artinya kurikulum khusus atau keunggulan dari sekolah tersebut. Sedangkan di kita itu ada keunggulan tersendiri, yaitu Al-Quran, yaitu menghafal dan membaca Al-Quran. Dan setiap sekolah itu beda-beda metodenya. Kebetulan di sekolah kita
itu metodenya pakai metode UMI. Umi. Jadi dan sekolah yang ada IT itu masuk ke organisasi namanya JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi yang sekolah-sekolah Islam yang ada tag-nya itu harus masuk ke organisasi tersebut. Ketika mengajarkan di kelasnya, guru-guru harus memasukkan nilai keislamannya dalam misalnya ada doa-doa harian, kemudian pembinaan rohani dan sebagainya agar peserta didiknya terpaut ke rohani. Gitu. Bapak sebelum menjadi kepala sekolah, Bapak posisinya menjadi guru apa? Ya, pertama kali Pak Humay masuk ke SDIT Al-Mu'min itu tahun 2018-2019 ya. Kalau Ananda kayak SIA masuk tahun 2019. 2019 ya? Iya. Iya, Saya baru kelas berarti nggak masuk kelas 1 Pak Humay sudah ada ya? Kenapa? Kasia sudah masuk ke Oh, SIA ada. tidak ada ya. Jadi pertama kali saya masuk 2018 2019 setelah keluar dari sekolah yang pertama tadi di Bintaro. Akhirnya saya diamanatkan saat itu oleh Pak Imam Wahyudi. Saya kemudian kurikulumnya Bu Emi Nurhayati ya. Iya, Saya benar. lupa ya. Saya diamanatkan untuk mengajarkan kelas 3. Kelas 3 dulu namanya kelas 3 Ammar bin Yasir yang sekarang lulus tahun kemarin 2021 ada lulus kan tahun kemarin. Gitu. Dan hanya tahun selanjutnya kelas 2. Iya. Dua Umar bin Khattab ya? Saat itu Umar bin Khattab kayaknya saya lupa. Kemudian kelas 3-nya kelas 3 Abu Bakar. Saya pegang 3 tahun ya, 3 kemudian 4 tahun saya pegang kelas 4 kelas 5. Kelas 5 apa? Kelas 5 Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian jadi pas 5 tahun inilah saya dikasih amanah untuk tidak jadi guru lagi. Alhamdulillah. Gitu, ya. Bukannya alhamdulillah, bukan nggak jadi guru lagi ya. Gitu. Itu ada lagi? Bapak, kalau tentang PPDB nih, kan sekarang udah mulai masuk bulan Januari 2023. Ya. Kalau tentang PPDB tuh udah ada updatean terbarunya belum sih Pak? Iya. Di SDIT Al-Mu'min untuk tahun ajaran 2023-2024 penerimaan peserta didik baru sudah dibuka sejak akhir Oktober ya. Sejak akhir Oktober itu sudah dibuka. Alhamdulillah sudah Oktober, November, Desember 3 bulan ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan 1 rombel. Harapan kita 2 rombel atau 2 kelas. Jadi mudah-mudahan masih ada waktu ini dari Bapak Ibu yang mendengarkan acara podcast SD dan Mu'min, anak-anaknya yang bingung mau sekolah di mana, sekolah yang terdekat ada di Kelapa Gading, Pegangsaan 2. Keunggulan sekolah kita adalah di tahfiz dan metode dalam menghafal Al-Quran dan membacanya, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswinya, tentunya yang sangat seru dan sangat menyemangatkan anak-anak untuk selalu ikut setiap kegiatan tersebut. Gitu. Jadi alhamdulillah PPDB sudah dibuka. Jadi untuk biayanya sangat murah ya. Jadi terjangkau oleh kalangan siapapun. Jadi dari mulai kita buka Oktober itu hanya 12 juta. Oh, ada yang daftar ya Pak? 12 juta. Kemudian nanti setelah masuk ke bulan November sudah masuk lagi 12,5. Jadi setiap bulan itu biaya masuk ke SDIT itu hanya menambah 500.
Jadi untuk bulan Januari ini kurang lebih 13,5 juta. Jadi bapak ibu yang belum menyekolahkan anaknya, yang sekarang anaknya masih TKB, silahkan bisa mendaftarkan diri putra putrinya untuk sekolah di SD dan Mukmin. Insya Allah kita akan amanahkan untuk supaya menjadi anak-anak yang soleh, hafiz dan hafizah. Amin. Kalau untuk Al-Quran nih Pak, hafalan Al-Quran targetnya berapa juz? Iya, untuk Al-Quran sendiri itu merupakan kurikulum khusus ya. Jadi di seluruh sekolah jaringan Islam terpadu itu keunggulannya itu di tahfiznya atau di Al-Qurannya, sehingga di setiap sekolah pembelajaran Al-Quran hampir lebih banyak. Kita di sekolah SD Mukmin 10 jam dalam sepekan ya, itu 10 jam itu dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tujuannya adalah ketika sudah lulus dari SD dan Mukmin, dia sudah lancar membaca Al-Quran ya, dengan tajwid tentunya, dengan panjang pendeknya. Kemudian target untuk hafalan kelulusan sebenarnya 2 juz 30 dan juz 29. Jadi yang anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau yang belum kelas 6 yang sudah hafal juz 30 bisa mendaftarkan diri ke guru Al-Qur'annya. Kemudian nanti guru Al-Qur'an akan izin ke koordinator Quran agar anak didiknya yang di halakohnya akan ditasbihkan, didengarkan oleh banyak orang gitu ya. Jadi target kita di sekolah karena sesuai dengan metode umumnya, kita targetnya 2 juz 30 dan juz 29. Itulah yang menjadi khas keunggulan STM. Alhamdulillah sudah banyak yang tasmi ya Pak. Alhamdulillah untuk angkatan 2022-2023 ini alhamdulillah sudah hampir 70 atau 80% ya, yang sudah tasmi. Jadi tinggal kurang lebih 11 dari 28 siswa kelas 6 yang sudah tasminya. Jadi kurang lebih berapa? 15. Assalamualaikum. Kurang lebih 15-an. Jadi itulah artinya mengalami kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau tahun karena saya melihat sebelum kelulusan anak kelas 6 harus minimal, walaupun targetnya nggak bisa sampai 2 juz, minimal 1 juz harus dihafalkan sebelum keluar dari SD dan tapi untuk tasmi itu tidak hanya untuk kelas 6 aja. Cuman ketika sudah kelas 6 dia belum tasmi, dari kelas bawahnya, kelas 5 belum, kelas 4 belum, maka kelas 6-nya jadi diharuskan untuk tasmi sebelum dia lulus. Oh iya Pak. Oke, sekarang kalau tentang tasmi udah ya Pak. Sekarang kita lanjut. Kalau di SD Mukmin itu kegiatannya apa aja ya? Ya, kegiatan yang dilaksanakan di SD Mukmin sangat banyak. Jadi kegiatannya dilaksanakan di semester pertama sampai semester kedua. Ya. Semester pertama kita sudah banyak melakukan kegiatan. Ada kegiatan yang sifatnya indoor dan outdoor. Artinya indoor dia masih di lingkup sekolah, dan outdoor kita kegiatan yang di luar. Yang di sekolah itu sudah banyak kita laksanakan. Contohnya adalah kegiatan Muharram, memperingati tahun baru Islam. Kemudian memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang kemarin kita sudah laksanakan dengan berbagai macam lomba. Kemudian fun cooking, anak-anak belajar memasak ya. Kemudian Muhayam? Ya itu out ya. Oh iya, outdoor. Itu ya. Kemudian kegiatan yang di luarnya adalah kegiatan dari Muhayam, yaitu kita menginap di villa selama 3 hari untuk menghafalkan ayat-ayat khusus, ayat-ayat tertentu.
dengan tujuan melatih kemandirian anak-anak, kemudian melatih juga tentang kita belajar di luar bahwa kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah itu sangat banyak, diantaranya alam gitu ya. Maka dengan tujuan ada kegiatan muhayyam tersebut, anak-anak bisa dekat dengan Allah, kemudian dia akan selalu beribadah kepada Allah dan terusnya bisa mandiri karena di sana nggak boleh orang tua ikut. Itu outdoornya, kegiatan outdoornya. Kegiatan outdoor lagi juga ada lomba-lomba tertentu, dari lomba menghafal Al-Quran, lomba hajan itu kan keluar kegiatan. Kemudian untuk kegiatan semester kedua juga nanti ada keluar juga. Insya Allah kegiatannya akan keluar di bulan Januari ini adalah studi wisata. Tanggal berapa tuh Pak? Itu studi wisata nanti akan dilaksanakan tanggal 26 Januari 2023. Insya Allah tahun ini kita akan ke Taman Mini Indonesia Indah. Kita akan masuk ke Anjungan, Museum Transportasi, kemudian Skyward ya, Skyward. Serta nanti sebelum masuk ke dua anjungan tersebut, anak-anak akan dikeliling-kelilingin dengan menuliskan tentang rumah-rumah adat di seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tadi sebelum masuk nanti anak-anak harus menulis, khususnya kelas 4-5. Menulis apa tuh Pak? Nanti, yang tentang adat. Jadi nanti pembelajaran ini studi wisata untuk transportasi itu nanti pembelajaran buat kelas 1. Tapi nanti semuanya ikut. Tapi yang ditugaskan untuk menulis ini siapa dari zaman kala, dari zaman dulu sampai sekarang ditulis. Kemudian untuk tugas kelas 4 dan kelas 5 itu menuliskan seluruh rumah-rumah adat ya, yang ada di Indonesia. Nanti ada tutornya atau pembimbingnya di bis masing-masing. Nah saat itulah kelas 4, 5, 6 harus menulis, 45 ya, 45 harus menulis tentang rumah-rumah adat dari berbagai macam provinsi Indonesia. Ya, kemudian nanti kelas 6 itu baru masuk ke Skyward. Itu tentang kelas 6 ikut itu juga? Iya, kelas 6 ikut, nanti pembelajarannya dia masuk ke Skyward tersebut. Planet-planet ya Pak? Nah, planet-planet. Dan kita nanti akan ada nonton video 5 dimensi. Wow. Kemudian akan masuk ke planetarium. Nah, nanti insya Allah akan sangat seru sekali. Dan setelah melaksanakan kegiatan tersebut, anak-anak diperbolehkan main, ada trampolin juga, ada perosotan juga, dan yang paling seru adalah ada kolam renang. Wah, keren dia kan ini. Kayak oleh banyak siswa-siswi. Okay. Kalau tentang prestasi tuh gimana ya Pak? Ya, untuk prestasi kita ada dua. Prestasi secara akademik, prestasi secara bakat, ya, minat dan bakat itu kita ada, dan bisa dilihat prestasi-prestasi dari secara akademik maupun secara secara prestasi olahraganya di belakang Amerika Asia itu ada piala-piala. Nah, itu adalah hasil dari prestasi anak-anak SD dan umum. Untuk tahun ini kemarin ada kurang lebih 5 prestasi, yaitu yang pertama juara Hafiz Quran, kemudian lomba adzan dan lomba futsal. Mudah-mudahan dan insya Allah juga akan ikut juga nih semester pertama, semester kedua di SMP IT Wahati. Itu ada lomba sains matematik. Jadi nanti anak-anak yang menguasai matematika nanti bisa mendaftarkan diri ke Bu Yen Lestari untuk ikut perlombaan tersebut. Juga ada lomba sains. Jadi, dan yang terakhir ada 3 lomba, yaitu MHQ. MHQ. Ya. Kalau MHQ di mana tuh Pak? Sama di situ satu sekolah. Untuk kelas berapa? 4, 5, 6. Ini kesempatan kasih ya dan teman-temannya supaya ikut bisa membuat nama sekolah kita harum lagi.
ya kemarin harum, sekarang lebih harum lagi. Harum. Prestasinya artinya nambah lagi gitu ya. Karena ini hasil ini bukan sifatnya siswa semua ya, sekolah hanya membantu, sekolah hanya memberikan fasilitas, yang hasilnya adalah siswa. Dan tentunya sudah berusaha semaksimal mungkin belajar, tapi kita biarkan, dan hasilnya menang dan enggaknya itu Allah yang nentuin. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau tidak menang ya kita tetap berusaha lagi, kalau ada lomba tetap lanjut untuk ikut lagi. Oke, sekian, terima kasih ya Pak Umay sudah meluangkan waktu untuk tanya-tanya. Oke, terima kasih, sekian. Semoga pembicaraan tadi bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat, agar terutama kalangan masyarakat Kelapa Gading. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.